Ketemu lagi sama Mbak Nike. Mbak Nike lagi. Oh, Ya iya, enggak apa-apa kemarin Mbak dong. Nike ya? Iya, sekarang Mbak Nike lagi. Jangan bosan-bosan ya. Ini Mbak Nika jilid 2. Mbak Wiwi ya. Wiwi. Mas Mas Pipin. Dan Mas Cikgu besar. besar. Ketemu lagi ya di ibadah sekolah minggu online. Oke. Hari ini kita memuji nama Tuhan. ya, kita awali biar semangat. Kita awali ibadah sekolah minggu online dengan memuji Tuhan. Kita mau pujikan apa nih, Mas Bapak Pipin? Kita pujikan lagu aja. Apa? Selamat pagi Bapak. Tapi berhubung kita kan ini Sore. untuk, Jadi sore. Iya. Jadi liriknya selamat sore Bapak. Seperti itu. Oke, kita mau pujikan ya, Dedek. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yeay. Ya, kita sudah memuji nama Tuhan adik-adik. Sebelum kita untuk masuk ke kebaktian pada sore hari ini, kita harus berdoa dulu. Supaya apa, Kak Nike? Supaya Supaya selamat sampai tujuan. Emangnya naik motor. Bawaannya piknik terus ya berarti ya. kurang Wah. piknik. Benar sekali. Ya, supaya hadirat Tuhan, supaya hikmat turun atas adik-adik di rumah. Amin. Yuk. Mari kita akan berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena pada sore hari ini kami boleh bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, belajar bersama-sama meskipun adik-adik saat ini di rumah masing-masing Tuhan. Engkau sertai mereka satu persatu untuk selalu setia, untuk menyimak dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin online ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik. Semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Supaya kita tetap semangat sore hari ini, kita mau pujikan lagu lagi. Kita mau nyanyi apa? Yesus pokok dan kita caranya. Itu kan lagu lama Mbak, kelihatannya ya Mbak. Gak Ya? apa-apa, kita Nggak nostalgia. apa-apa, Mas Bibin. Ini karena berhubung yang bawain Ya, acara ini angkatan kan tua. sekolah minggu alumni lah dulu. Oh iya. Jadi kita nostalgia aja. Iya. Mas. Jadi kita pengen nostalgia lagu-lagu sekolah minggu lawas lah. Iya. Adik-adik Bibin. pasti juga pada tahu dong lagu ini. Pasti tahu Kalau dong Mbak nggak tahu, Nike. kita belajar di sini. Iya. Iya. Belajar bersama-sama ya Mas Dudil. Oke, kita mau pujikan lagu Yesus Pokok. 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay. Kita pasti akan bertambah ya Kak Iya, Nika. sama kita Berbuah lebat tentunya ya adik-adik. Gimana kakak-kakak yang di belakang? Oh iya dong. Kita manut aja ya di depan, Mbak. Oh gitu ya. Kita penumpang. Ya, Baiklah. anak-anak Tuhan pasti akan tetap berbuah dan bertumbuh semakin lebat ya nanti. betul sekali. Iya. Setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bu Pendeta, Bu Pendeta kita. Siapa tercinta. ya? Siapa? Ada yang belum tahu pendeta Bu Pendetanya ayo, kita tidak tahu. Semua lah. Siapa tahu Tahu lupa, Mas, kan dong. udah 2 bulan lebih kita nggak bertemu. Siapa Oh, tahu, iya. wah kayak gimana mukanya, kayak gimana wajahnya, siapa tahu lupa. Tapi kami Ada kan yang bareng temennya lah. Oh. Iya, makanya itu. Yaudah, siapa? siapa kakak-kakak belakang? Bu Pendeta Maria Magdalena. Iya, Bu Kita Pendeta. persilakan waktunya dan tempatnya. Pendeta. Shalom adik-adik. Baik, hari ini sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin menyertai ibadah sekolah minggu dari awal pertengahan ini. Dan tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu memberikan terang di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mendengar firman Tuhan dengan benar dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membuka Alkitab kita. Sudah siap semua? Dibuka di Kejadian pasal 1. Ayat 26 sampai 31. Udah ketemu? Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Semua adik-adik di rumah masing-masing menyimak ya. Oke, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian.
Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan lalu melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Ya, adik-adik, ini kira-kira terjadi bulan November tahun 2018. Terjadinya di mana? Di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara di sana ditemukan di pantai, di tepi pantai itu ditemukan ikan paus besar, adik-adik. Ya. Panjangnya itu 9,5 meter. Diameternya itu sekitar 6,5. Terdampar di tepi pantai, mati. Dan itu banyak plastik, banyak sampah gitu ya, kayu-kayu gitu, yang kemudian itu mengelilingi ya, menimbun ikan paus itu. Lalu para nelayan dan semua penduduk yang ada di situ kemudian mencoba membersihkan, dan ikan itu kemudian dibelek, ya, dibuka perutnya. Ternyata apa yang ada di dalam perut, di dalam tubuhnya? Banyak sampah plastik di perut ikan paus itu, adik-adik. Kok bisa ya? Ulah siapa itu, adik-adik? Ulah manusia. Manusia yang harusnya membuang sampah di tempat yang benar, membuang sampahnya di laut, di pantai. Hingga itu menjadi makanannya seluruh ikan yang ada di pantai atau di laut itu. Itu pun bisa meracuni ikan. Dan akhirnya ikan itu mati. Untung itu baru yang diketahui baru 1 paus. Belum ikan-ikan yang lain, adik-adik. Nah, itu artinya adik-adik, kalau manusia membuang sampah tidak di tempatnya, berarti manusia ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Loh, tugas manusia itu apa toh, Bu, terhadap alam, terhadap ciptaan Tuhan? Di firman yang sudah kita baca tadi ya, kalau Tuhan itu menciptakan alam semesta ini, menciptakan tumbuhan, binatang gitu ya, bintang-bintang, bulan ya, semua isi dunia ini baik adanya. Dan di hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia ya. Itu juga baik adanya, tetapi bukan hanya baik adanya, adik-adik. Allah menciptakan manusia itu unik, segambar dan serupa dengan Allah. Apa artinya segambar dan serupa dengan Allah? Adik-adik tahu enggak? Segambar dan serupa dengan Allah itu artinya kita mempunyai sifat-sifat benar dan baik seperti yang dipunyai oleh Allah. Kalau manusia membuang sampah di laut, manusia nebang pohon, manusia tidak memelihara alam ini, berarti manusia itu tidak menggunakan ya, sifatnya yang baik itu, sifatnya yang benar itu untuk memelihara alam ini, untuk memelihara ciptaan ini. Padahal Tuhan juga memberikan tanggung jawab dan tugas kepada manusia. Apa? Mengusahakan dan memelihara ciptaan Tuhan. Mengusahakan dan memelihara alam semesta ini. Jadi karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka manusia punya tugas untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan Tuhan, termasuk alam ini. Ya kalau begitu adik-adik, sekarang apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan melakukan tugas kita, tugas yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, mengusahakan dan memelihara alam ini. Ya, artinya sebenarnya kita melakukan sesuatu, memelihara alam ini, tidak merusak alam ini. Lah, tidak merusak alam ini piye gitu kan? Corone piye gitu kan? Kan ada itu sekarang itu baru program yang baru in gitu ya, yang baru terkenal itu adalah Go Green. Go Green itu ya bagaimana semua tindakan manusia
itu bisa kembali menjadikan alam ini sehat kembali, hijau kembali gitu ya. Tidak rusak. Jadi kalau manusia itu sering menebang pohon ya, sebanyak-banyaknya itu karena egois, pengen memperkaya diri. Jadi pohon yang banyak di hutan ditebang pek gitu ya. Kemudian kayunya dijual. Untuk apa? Untuk kekayaan. Kemudian buang sampah seenaknya, wong ono sungai, ada tempat sampah nggak dipakai. Nah, itu. Di antaranya itu, kalau terjadi banjir, kalau terjadi longsor, ya, hutannya gundul, itu salah siapa? Itu perbuatan siapa? Perbuatan manusia yang tidak menjalankan tugasnya. Menjalankan tugas dari Allah itu tadi apa? Tidak mengusahakan dan memelihara alam ini. Nah, kalau begitu adik-adik, secara sederhana apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa adik-adik lakukan di rumah masing-masing? Gitu ya. Mungkin kalau di kota Semarang ini ya panas ya, tapi kalau panas terus gundul tidak ada tumbuhan kan ya kasihan. Seluruh manusia yang hidup di Semarang ini ya tidak sehat karena oksigennya tidak sehat, udaranya tidak sehat karena tidak ada tanaman. Tapi di Semarang ini kan masih ada tanaman. Setidaknya di rumah adik-adik gitu ya. Di rumah adik-adik kalau ada tanaman ya. Ini Bu Pendeta punya ini di rumah. Ini contoh saja ya. Bu Pendeta punya tanaman seperti ini, juga punya tanaman yang lain. Ya. Kalau kita mau gitu ya, memelihara tanaman ini kan tidak mudah. Harus usaha, harus bekerja, harus diusahakan piye sih gen tanaman ini tidak mati. Kalau di rumah kita ada tanaman kemudian dimatikan, semua tanaman dimatikan, apa yang terjadi? Udara tidak sehat, kita gampang stres. Dan masih banyak lagi dampak negatif yang bisa kita peroleh. Oleh karena itu adik-adik seminimal mungkin ya, sedikit-dikitnya gitu. Kalau di rumah adik-adik ada tanaman, ya coba dirawat. Kalau nggak ada, coba nanam sebisa adik-adik. Itu untuk kelangsungan hidup kita supaya hidup kita lebih seger, lebih enak gitu. Tetapi selain itu adik-adik, selain kita bisa menggunakan atau mengusahakan atau menanam tanaman, entah apapun, bisa lagi juga sayur-sayuran. Ini kan hanya bunga ya, ini hanya hiasan saja. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Adik-adik di tempat adik-adik, di rumah adik-adik ada ini. Ini apa nih? Tempat sampah ya. Biasanya kalau buang sampah kan ya ono botol, ono kertas, ono plastik ya enggak? Ada daun gitu. Sudah jadi satu. Tapi yang bisa kita lakukan gitu, untuk kita bisa memelihara alam ini seminimal mungkin, apa yang bisa kita lakukan dengan sampah-sampah ini adik-adik? Selain kita membuang di tempat sampah, kita memilah sampah. Kalau yang sampah organik seperti ini, ya, ini kan mudah busuk. Mudah busuk berarti bisa digunakan untuk kompos, untuk pupuk. Tapi bagaimana dengan yang tidak bisa busuk? Apa yang bisa kita lakukan? Supaya ini tidak meracuni, supaya ini bermanfaat juga untuk hidup kita, untuk hidup manusia. Didaur ulang bisa, digunakan lagi, difungsikan lagi. Piye carane? Ya, misalnya botol ini dibuat apa? Tempat pensil. Botol ini dibuat untuk bangku atau meja bisa loh. Kertas juga bisa dibuat bunga. Plastik juga bisa dibuat bunga. Kalau begitu adik-adik, mengusahakan dan memelihara alam ini tidak mudah. Memang kita harus aktif, tidak hanya tinggal diam. Yang penting aku merusak alam saja. Kalau kita merusak ya berarti kita tidak menggunakan sifat Allah itu tadi untuk memelihara bumi ini. Padahal bumi ini kan harus hidup, harus menghidupi manusia yang ada di dalamnya, harus menghidupi binatang yang ada di dalamnya. Oleh karena itu adik-adik, tugas adik-adik sekarang ya, bukan menanam tadi, tetapi adik-adik cari sampah yang anorganik di rumah. Lalu bikin sesuatu dari sampah anorganik itu yang bisa dimanfaatkan atau bisa berguna bagi kalian. Entah itu apapun, bisa kertas, bisa plastik, atau bisa botol aqua.
Ya, kalau begitu berarti setidaknya adik-adik sudah berusaha untuk mewujudkan tugas kita di tengah-tengah muka bumi ini atau di alam ini terhadap ciptaan Tuhan itu, yaitu mengusahakan dan memelihara alam ini. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, kami bersyukur kalau firman Tuhan yang sudah Kau perdengarkan kepada kami, kepada anak-anak-Mu ini, menyadarkan kami, mengingatkan kami kembali bahwa kami ini diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Dan kami bertanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara seluruh ciptaan yang sudah Tuhan ciptakan, termasuk alam semesta ini. Oleh karena itu Tuhan, beri kekuatan kepada kami, beri kesadaran diri kepada kami untuk bisa melakukan tugas kami untuk mengusahakan dan memelihara alam ini. Apa yang bisa kami lakukan, itulah yang akan kami lakukan. Dan kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Tadi temanya apa, Mbak Wiwi? Mengusahakan dan memelihara lingkungan. Alam, betul sekali. Nah, contohnya apa nih? Memelihara sampah. Membuang sampah pada Ini tempatnya. tempat sampah. Bercocok tanam. Betul sekali. Oke. Terus kayak yang waktu itu ada tugas adik-adik suruh nanam tugasnya kacang kita hijau ya. itu ya. Itu juga salah satu dari contoh memelihara atau mengusahakannya penghijauan. Mas Terus? Bibin mungkin ada contohnya? Mungkin Ya, Mas kalau Ibin. Mas Ibin kayak tadi Bu Pendeta mungkin mengumpulkan sampah-sampah yang tidak bisa diolah kembali, kayak contohnya botol itu kan kemasan, Iya, gitu. plastik Gelas, ya. itu kan nggak bisa terurai di tanah Mbak. Iya, benar itu. Harus Sendiriin, dikumpulkan, nggak sendiriin. bisa diolah jadi bahan Ya, yang betul berguna. sekali. Iya. Seperti itu. Mas Rio? Skip, kita nyanyi aja lagu. Oke, kita mau nyanyi Oh. belajar lagu baru. Gini Lagu kan baru, nih ke Mbak. ini kan ada tugas Bu Pendeta, kita Oh iya tugasnya Mbak, diingetin Oh, Mbak. iya, ingetin. Anak-anak sekolah minggu Mbak. Jangan lupa tugasnya Bu Pendeta ya. Tadi kan sudah Dilaksanakan. dijelaskan Ya. sama Bu Pendeta, jangan lupa untuk dikerjakan, lalu Betul. dikumpulkan Tepat hari waktu. Jumat ke Mbak Nana atau Mbak Wiwi. Tepat waktu ingat Ya. adik-adik, jangan sampai terlambat. Iya. Betul. Jangan molor, jangan pokoknya habis ada tugas Langsung Dibuat. dikerjakan. Betul sekali. Iya. Kita mau belajar lagu Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Lagu Ini lagu baru. Oh, lagu ya. ciptaan Tuhan maksudnya Mbak. Judulnya. Judulnya. Oh, kayak ulang-ulang dong, Mbak. Ya, Iya. betul Ini sekali. mungkin adik-adik belum pernah ya. Kita akan Sama. belajar bersama-sama. Kita sama-sama akan Lagu belajar. baru adik-adik. Iya. Oke, adik-adik kita mau pujikan ya. Ayo. Ayo, 1, 2, 3. Burung di udara, ciptaan Tuhan. Pohon-pohon di hutan, ciptaan Tuhan. Ikan-ikan di lautan, ciptaan Tuhan. Bintang-bintang di langit, ciptaan Tuhan. Aku juga ciptaan Tuhan. Aku juga ciptaan Tuhan. Kita semua ciptaan Tuhan. Aku sayang semua ciptaan Tuhan. Aku juga ciptaan Tuhan. Kamu juga ciptaan Tuhan. Kita semua ciptaan Tuhan. Aku sayang semua ciptaan Tuhan. Yeay. Ini masuk dalam persembahan ya adik-adik ya. Kita udah masuk minggu ke ke-17 Mbak kelihatannya Mbak. Betul. Iya benar. Benar, Benar. Cek aja adik-adik amplopnya dari awal itu sudah
terkumpul 17 berapa? amplop atau belum? Ya, betul sekali. Kalau Terus? yang belum 17 dilengkapin seperti Iya, 17. benar-benar itu. Ya, Oke. masukkan persembahannya ke dalam amplop ya adik-adik. Oh, ya. Dimasukkan, terus dikasih tanggal. Nanti Iya. kalau ketemu sama guru-guru sekolah minggu bisa dikasihkan, dikumpulkan. Dengan Kak Nike bisa, dengan Mas Pipin Oh, bisa, jangan sama saya nanti malah. dengan Kak Lia juga bisa. Yaudah sama Mbak Wiwi aja atau Mbak Nana. Iya, Oke. bisa nanti dikumpulkan. Yuk, kita akan memuji nama Tuhan. Dengan judul Oh betapa indahnya. Indah. 1, 2, 3. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Kekurangan di kepala harus yang berjenggot dan bergerak turun seperti embun yang dari Hermon mengalir di bukit Sion. Kesalahan ditimpakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Kita mau Doa, persembahan dan Oke. penutup. Ya berdoa yang depan aja ya. Mbak Wiwi lagi. Nanti bosen nggak adik-adik Mbak yang berdoa? Mbak Nika dong, Mbak Nika. Ya udah Mbak Dike. Oke, kita mau berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat sore Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami, Tuhan sudah berkati kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan, kiranya firman yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat buat siapa adik-adik di rumah, bisa menjadi pedoman untuk siapa adik-adik di rumah agar terus berkarya dan selalu menyenangkan hatimu Tuhan. Kami juga mau berdoa buat persembahan, kiranya persembahan ini boleh menjadi alat untuk pelebaran kerajaan Tuhan dan boleh menjadi berkat buat kita semua Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga sertai kami di sisa hari kami ini, biar Tuhan yang selalu dampingi kita dan besok kita juga akan melakukan aktivitas kembali, biar Tuhan yang selalu tuntun dan sertai kami semua, adik-adik semua di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah meletakkan doa ini di dalam nama-Mu. Amin. 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 Nah, kita akan memuji Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat sore, sampai jumpa. adik-adik. Ku juga ciptaan Tuhan, ku juga ciptaan Tuhan, tak semua ciptaan